Apa fungsi freon? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Griansa Sandi, dan kali ini saya ditemenin oleh pakarnya AC dari Sharp, yaitu Mas Nizar. Halo teman-teman. Nah, dan di video kali ini saya ingin ngasih rekomendasi produk lagi nih, AC best seller kita, yaitu dari Sharp tipenya ZEY. Jadi A5ZEY ya. Yes. Ada A5ZEY sama A9ZEY. Sayangnya di tipe terbaru ini sudah tidak ada seri yang 3/4 PK ya Mas ya. Iya. Jadi dari setengah langsung ke 1 PK. 1 PK. Nah, oke Mas Nizar, berhubung kita sudah ada pakarnya, bisa dijelasin nih sebenarnya kelebihan dari tipe AC terbaru Sharp ini apa aja sih? Silakan Oke, Mas Nizar. teman-teman, kalau misalkan bisa dilihat ya dari AC-nya sendiri, kalau untuk AC tipe terbaru A5ZEY ini sudah pakai Goldfin evaporator. Jadi dibandingkan sama yang sebelumnya, yang seri SAY ataupun seri-seri sebelumnya dari Sharp itu masih menggunakan evap aluminium. Jadi keunggulannya kalau misalkan yang Goldfin evaporator ini sudah ada lapisannya yang membuat dia lebih tahan lama dan anti karat pastinya. Untuk indoornya sendiri sama outdoor itu sudah pakai tembaga ya teman-teman. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Brian? Berarti kalau misalnya ada tukang cuci AC yang promoin, Mas ini disemprotin cairan anti karat, berarti udah gak musuh dong Mas? Kalau untuk cairannya sendiri itu kemungkinan buat tambahan aja Mas. Buat tambahan aja. Betul. Jadi kita lebih aware dan lebih aman lah ya, ngerasa lebih aman karena sudah pakai evap tembaga ditambah lagi cairan anti karat, pastinya akan lebih awet ya. Yes, betul sekali. Selain itu Mas Rizar, apalagi kelebihannya yang dimiliki oleh Selain itu dia tipe AC standar tapi wattnya itu tergolong kecil teman-teman. Kalau untuk low wattnya sendiri itu biasanya ada di angka 330. Untuk AC-AC standar konvensional itu biasanya 350 sampai 390. Sedangkan di deskripsi yang ada pada AC-nya ini itu tertera cuma 344 watt. Jadi otomatis dia secara pendinginan juga pastinya lebih cepat dibandingkan sama AC low watt. Tapi wattnya tergolong kecil, cuma 344 dengan BTU yang sama, 5000 BTU. Nggak jauh beda sama yang low watt ya. Biasanya saya baca spesifikasi AC yang low watt itu range-nya antara 330 sampai 340 watt. Ini hanya 344 watt, tapi tipenya standar. Dan biasanya customer itu mengeluhkan kalau misalnya pakai AC low watt, waduh dinginnya kok lama. Betul. Jadi, itu tidak terjadi ya di AC terbaru Sharp ini. Pastinya dia lebih cepat dingin, Mas Brian. Dan ini juga sudah ada support dari remote-nya sendiri. Super jet mode yang bikin si fan-nya itu, kerja fan-nya itu dia lebih cepat. Jadi otomatis pendinginan juga lebih cepat. Oh gitu. Apakah itu mempengaruhi wattnya Mas? Misalnya kita menggunakan fitur super jet mode-nya pastinya, itu. Kalau untuk pakai super jet mode itu dia menambah kecepatan kipas yang ada pada si AC-nya yang bikin penyebaran dinginnya itu lebih cepat. Gitu sih Mas. Tapi setelah suhu tercapai menurun kan ya untuk dayanya. Betul. Nanti tergantung sama temperaturnya juga, sama kondisi ruangan. Nah ini yang krusial nih, biasanya yang tidak dimiliki oleh brand lain, yaitu layanan after sales. Kalau boleh tahu berapa sih garansinya tipe AC terbaru ini? Kalau untuk AC terbarunya Sharp ini, kalau yang garansi sebelumnya itu cuma 10 tahun plus garansi spare part-nya itu cuma 1 tahun. Jadi 10 tahun kompresor sama 1 tahun spare part. Kalau untuk AC-AC yang terbaru dari Sharp itu dia sudah pakai spare part yang lebih lama untuk garansinya. Jadi 3 plus 10, 3 tahun untuk spare part dan 10 tahun untuk kompresor. 3 tahun spare part-nya ya, yang awalnya cuma 1 tahun. Wah, kayaknya brand lain harus meniru Sharp ini untuk garansi spare part-nya ya. Biasanya yang banyak konsumen nggak tahu itu perihal freon, benar ya Mas? Oh iya, bener banget itu. Di konten-konten AC kita banyak banget, masih banyak banget yang nanyain. Padahal ini fungsi utama atau
pendukung utama AC, yaitu apa fungsi freon. Nah, barangkali Mas Rizal bisa dijelaskan nih sebenarnya apa sih fungsi freon pada AC itu? Kalau freon sendiri tuh tahu saya, jadi dia ada gas yang ada di dalam kompresor yang fungsinya buat mendinginkan AC-nya. Itu jenis gas ya Mas ya. Betul. Dan itu yang paling membedakan antara AC dengan kipas angin ya Mas ya. Iya, betul sekali. Kalau untuk freon yang terbaru itu tipenya freon R32, di mana freon tersebut itu diklaim lebih ramah lingkungan dibanding seri-seri sebelumnya. Oh, yang sebelumnya kan ada R410A itu ya. Ya. Sekarang semuanya sudah R32 ya. Betul. Dan pastinya lebih ramah lingkungan. Dan ini udah pakai R32 ya Mas ya pastinya. Sudah dong pastinya. Wah, cakep tuh. Jadi freon itu adalah komponen utama yang membuat AC ini dingin ya. Tanpa freon, misalnya si AC ini nggak ada freonnya, rasanya itu seperti kipas angin biasa teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ya. Makanya kalau misalnya ada case AC pipanya bocor dan freonnya bocor, itu pasti mempengaruhi dari dingin ruangannya. Jadi AC-nya itu kerasa nggak dingin kayak gitu. Oh iya, Mas Nizar, saya mau tanya nih, rata-rata penyebab kebocoran pada AC itu apa sih? Kemungkinan karena biasanya itu kebocoran pada freon itu dikarenakan biasanya karena kesalahan eksternal ya Mas Dian. Kayak misalkan pas waktu pemasangan itu ada obeng yang jatuh atau apa yang bikin pipanya itu bocor ya. Betul. Gitu. Misalnya pada saat perawatan apakah bisa memungkinkan pipanya bocor juga, misalnya nih kita menyewa jasa pembersihan AC namun jasa pembersihan AC-nya itu kurang berpengalaman sehingga kurang teliti ya gitu. Nah, itu juga bisa jadi Mas. Bisa jadi ya. Iya. Jadi kadang beberapa dari pihak pemasangan itu ada kesalahan-kesalahan eksternal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Salah satunya ya karena kena barang-barang jatuh atau yang lainnya. Oke. Oh iya, jadi, Mas Bian, kan banyak nih konsumen yang berkeluhan, Mas saya harus nambah freon. Nah itu gimana Mas Bian? Selama berpengalaman di sini? nambah freon ya. Betul. Sebenarnya kalau pengalaman saya ya, nambah freon itu ya memang diperlukan ketika jumlah freonnya itu berkurang ya. Faktornya karena tadi kan, karena kebocoran akhirnya freon berkurang. Oh, ada satu lagi, ini pengalaman pribadi. Jadi saya pernah nih ada agenda karena pindah tempat tinggal, jadi otomatis AC saya harus dipindah. Ketika AC dipindah, ternyata itu juga bisa mempengaruhi berkurangnya freon ya. Ketika AC dipasang lagi di tempat yang baru, freonnya berkurang. Jadi mau nggak mau kita harus nambah freon agar AC-nya bisa beroperasi maksimal dinginnya kayak gitu. Mungkin itu saja video saat ini. Semoga penjelasan kita tentang apa itu fungsi freon, kemudian produk best seller dari SAP dan produk terbaru dari SAP berguna buat teman-teman yang lagi cari AC. Saya Brian